Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Welcome back rekan-rekan mahasiswa. Balik lagi di mata kuliah produk dan merek. Nah, kali ini di pertemuan keempat kita akan ngebahas tentang desain produk. Ya, telah kita pelajari bersama dari mulai materi pertama tentang produk dan jenis-jenisnya. Kemudian kita juga sudah mengetahui fase-fase dalam daur hidup produk. Kemudian kita juga sudah mengetahui bagaimana strategi pengembangan produk baru atau inovasi. Nah, ketiga ini, ke pertemuan keempat ini, kemudian kita akan ngebahas tentang desain produk. Sebenarnya materi ini bisa dikaitkan atau lanjutan dari materi pertemuan minggu lalu, di mana kita harus membuat inovasi dan inovasi itu dituangkan dalam bentuk produk. Nah, ketika rekan-rekan membuat produk, inovasi dalam produk, tak lepas dari hal kaitannya dengan bagaimana kita mengkonsepsikan ide gitu ya. Jadi ide itu sangat penting rekan-rekan. Tapi ketika kita mempunyai ide dan tidak bisa dieksekusi dengan sempurna, maka sangat disayangkan ide tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, di perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, perusahaan Apple, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, mereka mempunyai tim sendiri, tim research and development, di mana mereka di situ menuangkan apa saja ide-ide mereka gitu. Mereka selalu melakukan brainstorming secara berkala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ide yang benar-benar bisa dieksekusi dan benar-benar bisa relevan seperti itu ya. Karena ide tersebut mungkin ada banyak, ada ribuan mungkin ya. Terus dalam halnya pengeksekusian ide tersebut, kita harus memilih mana dari ide-ide tersebut yang bisa kita eksekusi menjadi bentuk selanjutnya, yaitu bentuk desain. Nah, desain ini kita harus bisa menyesuaikan dengan apa konsep dari ide tersebut gitu ya. Ide, pengembangan ide, kita bisa melihat bagaimana sumber idenya itu berasal dari internal, ataupun kita juga bisa mencari bagaimana sumber ide itu dari eksternal seperti itu. Dan setelah dipengumpulkan dan dilakukan penyaringan, kita lakukan proses desain gitu ya. Intinya ketika kita mendesain suatu produk, kita harus mengetahui bagaimana permintaan atau bagaimana perilaku pasar untuk menggunakan produk kita. Steve Jobs pernah mengatakan bahwa pasar mungkin tidak tahu apa yang mereka inginkan. Tunjukkanlah kepada mereka dan mereka akan mengetahui apakah produk tersebut relevan dengan mereka. Ya, tujuannya ketika kita mendesain suatu produk, kita bisa melakukan edukasi ke pasar dan pasar akhirnya menerima dan memahami bagaimana produk ini menyelesaikan permasalahan mereka, seperti itu. Oleh karena itu, di sini dalam konsep penggunaan kita mendesain dan dari pembuatan ide kita mendesain akhirnya menjadi prototype atau menjadi produk. Nah, di sini kita harus bisa melakukan pengujian sebelum kita benar-benar lepas ke pasar secara global atau secara menyeluruh gitu ya. Ada baiknya sebelum kita melakukan penetrasi pasar, kita uji dulu konsep produk kita apakah sudah sesuai atau belum. Bagaimana pengujian konsep dari desain produk yang telah kita bangun ini, kita ujikan kepada market pasar kita yang relevan. Kita ambil dan kita ujikan kepada mereka sampel target pasar kita dan kita lihat bagaimana feedbacknya. Sehingga tujuannya kita mendapatkan feedback nih dari pasar yang benar-benar kita sasar. Dengan sampel tersebut, akhirnya mereka memberikan feedback dan kita bisa melakukan perbaikan prototype. Dan kita juga bisa melakukan forecasting bagaimana nantinya produk kita untuk diterima oleh pasar. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa di materi pertemuan keempat. Silahkan pelajari lebih lanjut dari modul dan PPT-nya. Jika ada yang mau ditanyakan, feel free kita berdiskusi dan nantinya kita harus bisa menggunakan konsep dari mata kuliah ini untuk menjawab forum dan kuis gitu ya. Ya, ingat forum ini rekan-rekan harus mendapatkan nilai minimal 70 untuk dilanjutkan ke kuis gitu ya. Demikian materi atau pengantar materi di pertemuan keempat tentang desain produk. Terus semangat belajar, salam semangat pembelajar. Dadah.